Ya, kembali lagi bersama dengan saya di Sospolak, Sosial, Politik, dan Agama. Dan kita biasa membahas persoalan sosial politik dan juga agama, atau sosial politik yang berdimensi agama. Nah, saat ini kita akan mencoba merespons satu pencanangan ya yang dicanangkan oleh salah seorang ketua Majelis Ulama Indonesia, dan juga beliau seorang profesor dari satu perguruan tinggi Islam di Indonesia yang mencanangkan soal LGSP, lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Dan dia mengatakan memang kalau dari pernyataan-pernyataannya dia anti sekali dengan LGBT ya, lesbian, gay, biseksual, dan transseksual. Itu sesuatu yang sebetulnya biasa dalam arti memang LGBT itu tidak bisa diterima ya, bisa diterima oleh satu moralitas tertentu. Dan dalam konteks sekarang memang moralitas heteroseksual tidak bisa menerima ya cara berpikir dari kaum LGBT atau kaum homoseksual. Saya sendiri tidak terlalu suka dengan istilah homoseksual, karena bicara tentang homoseksual seolah-olah orang hanya berfokus pada soal seks. Saya lebih suka bicara tentang homofil atau homofilia. Artinya persoalan-persoalan suatu orientasi kasih sayang juga, hanya saja pada sesama jenis. Dan bicara tentang filia itu bukan sekedar bicara seks ya, tapi bicara soal kasih sayang, dan semua orang bisa melakukan kasih sayang, baik kaum homo maupun kaum hetero ya. Saya menyayangi perempuan, atau yang lain perempuan dengan perempuan menyayangi perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki menyayangi laki-laki. Persoalan seks adalah persoalan perilaku. Itu sesuatu yang harusnya bisa dipisahkan antara perilaku dengan cara berpikir. Nah, karena itu memang dalam konteks masyarakat patriarki, persoalan LGBT ini mendapatkan perlawanan. Kenapa? Karena dalam cara berpikir patriarki, laki-laki itu harus berkuasa. Sementara dalam konteks LGBT tidak ada yang berkuasa di situ. Sama-sama bisa menjadi laki-laki dan sama-sama bisa menjadi perempuan. Sang perempuan bisa menjadi laki-laki untuk perempuan yang lain, dan sang laki-laki bisa menjadi laki-laki untuk laki-laki yang lain. Dan karena itu dalam konteks homofil ini tidak ada perbedaan tingkat siapa yang menentukan kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks homofilia, kenapa ditolak? Karena dalam budaya patriarki mereka tidak bisa menghasilkan apa-apa, tidak bisa menghasilkan keturunan ya kan. Kaum homo tidak bisa menghasilkan keturunan, kaum lesbian juga tidak bisa menghasilkan keturunan, dan ini menjadi suatu problem ya buat masyarakat patriarki. Karena itu mereka menolak. Bagi mereka harus memiliki keturunan. Bayangkan ya, dalam konteks masyarakat hetero ya, ketika satu pasangan hanya memiliki anak perempuan aja bermasalah itu. Kenapa? Karena mereka mengidam-idamkan anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki bisa membawa nama keluarga, meneruskan nama keluarga apa? Keluarga laki-laki. Nah, dalam konteks hetero saja kaum patriarki nggak bisa menerima tuh.
kalau anaknya hanya perempuan. Karena itu di Indonesia misalnya dulu ada pendapat yang mengatakan bahwa perempuan itu kerjanya di dapur. Karena itu kalau sekolah ya sebatas yang dasar-dasar aja, paling tinggi SMU. Ya. Nah, sementara laki-laki bisa bekerja di mana-mana dan bisa sekolah sampai tinggi. Dan itu sesuatu yang memang membudaya dalam budaya patriarki. Karena itu jangan heran dalam konteks budaya patriarki ini LGBT itu dilawan. Kenapa? Karena menjadi persoalan betul-betul buat budaya patriarki. Tapi sekali lagi ketika kita bicara LGBT itu bicara tentang orientasi berpikir satu kelompok manusia atau satu jenis manusia yang mencintai sejenisnya. Ya, sementara ya LGSP yang dicanangkan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia ini itu betul-betul bukan sekedar bicara orientasi. LG-nya iya, lesbian dan gay, tapi SP, sodomi dan pencabulan itu perilaku yang nggak bisa disamakan dengan LGBT. Karena kaum LGBT tidak harus melakukan sodomi, ya. Kenapa? Karena kaum heterofilia pun bisa melakukan sodomi. Jadi ini cara berpikir yang sebetulnya tidak konsisten. Dan menurut saya memang itu lahir dari suatu kebencian yang keluar dari cara berpikir kaum patriarki, sehingga ketika sudah benci segala sesuatu dicari argumentasinya dan seolah-olah benar. Padahal sekali lagi soal sodomi itu bisa dilakukan juga oleh kaum heterofil, dan soal pencabulan misalnya bisa dilakukan oleh siapapun, bukan oleh kaum homo saja tapi juga kaum hetero. Seorang ayah bisa mencabuli anak-anaknya, kita tahu itu. Seorang ibu bisa mencabuli anak-anaknya, kita tahu itu. Bahkan seorang tokoh agama pun bisa mencabuli umatnya, jemaatnya. Itu heterofil. Ya, mereka mengaku hetero pasti. Mereka nggak mungkin mengaku gay, homo, enggak. Jadi menurut saya cara berpikir Ketua Majelis Ulama Indonesia ini memang menyesatkan. Bahwa Anda tidak setuju, oke. Tapi ketika dia menyesatkan LGBT lalu dilawankan dengan disamakan dan bahkan dipelintir menjadi LGSP, ini kekacauan berpikir sebetulnya. Ya, kekacauan berpikir. Semua kaum hetero bisa saja menolak kaum homo, bisa saja, biasa itu. Tapi harus juga diberikan ruang ya yang adil bahwa kaum homo juga bisa menolak kaum hetero. Iya kan? Jadi hidup itu sebetulnya jangan hanya sekedar terkungkung dalam satu cara berpikir. Gitu, bahwa Anda bisa nggak setuju, oke. Tapi janganlah menyesatkan, ya, menyesatkan orang-orang yang memang, mohon maaf, barangkali tidak punya cukup penerimaan dan pengetahuan. Sekali lagi, buat saya kaum hetero bisa saja tidak setuju, tapi jangan menyesatkan. Dan yang dilakukan oleh Ketua MUI, dan apalagi dia seorang profesor, itu memang sungguh-sungguh menyesatkan. Salam waras dari saya, dari Sydney, Australia. Sampai ketemu lagi di channel Sospola. Sampai jumpa.